Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga pada hari ini kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kirot. Marilah sebelumnya kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada pelajaran kirot ini ada 6 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian kirot, kemudian bisa menyebutkan hukumnya, bisa menyebutkan rukun dan syaratnya, bisa juga menyebutkan bentuk-bentuk kirot dan larangan-larangan dalam kirot. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan kirot? Kirot itu adalah kerjasama bagi hasil. Nah, menurut bahasanya kirot itu hutang atau pinjaman. Sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan harta milik berupa uang, emas, perak, atau yang lain kepada seseorang sebagai modal usaha kerja dengan tujuan ada keuntungan. Dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bagi hasil. Nah, hukum kirot adalah mubah, boleh-boleh saja. Bahkan sunnah ya, sunnah kalau ada unsur tolong menolong. Selanjutnya, rukun kirot, hal-hal yang harus ada dalam kirot. Yang pertama, orang yang memberikan modal, kedua orang yang menerima modal, ketiga ada modalnya, keempat pembagian keuntungan atau ada keuntungan, kemudian ada pekerjaan dan ada akad. Baik, syaratnya pemberi modal dan yang menerima modal itu harus dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Kemudian modal di sini syaratnya harus diketahui secara jelas besarnya baik oleh pemilik modal maupun penerima modal. Kemudian jenis pekerjaan atau usahanya, penerima modal harus diketahui oleh pemberi modal. Apapun kerjaan yang dijalankan itu yang memberi modal harus tahu ya. Kemudian besar kecilnya bagian keuntungan hendaklah dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Baik, lanjut larangan dalam kirot. Dalam berkirot ini, kerjasama bagi hasil ini, ada beberapa larangan yang harus dihindari. Di antara satu, melanggar perjanjian atau akad kirot. Jadi ketika bermuamalah berkirot ini kemudian melanggar perjanjian, misalkan janji bagi hasil 60 bagi pemilik modal dan yang menjalankan modal itu 40, ternyata diingkari. Nah, itu adalah larangan dan haram. Kemudian menggunakan modal untuk kepentingan sendiri, ini pun dilarang. Kemudian menghambur-hamburkan modal usaha dan menggunakan modal untuk perdagangan yang diharapkan syara. Makanya diberikan modal tapi digunakan untuk berjual beli yang haram. Itu juga haram atau dilarang dalam kegiatan kirot. Selanjutnya bentuk-bentuk kirot ya. Bentuknya kirot itu ada dua, kirot dalam bentuk sederhana dan kirot dalam bentuk modern. Kirot dalam bentuk sederhana ini sebagaimana yang sudah dijalankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, bahwa Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul pun sudah melakukan kerjasama bagi hasil dengan Siti Khadijah. Jadi sebenarnya kirot ini sudah dimulai sebelum Nabi diangkat jadi Rasul dan bahkan sebelum Nabi ya. Jadi kirot ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Oke, jadi kirot sederhana itu menjalankan kirot dari orang per orang gitu, perorangan. Sedangkan kirot dalam bentuk modern adalah kirot yang atau disebut dengan mudharabah. Nah, ini adalah kirot yang sudah dikembangkan lebih jauh dalam bentuk bank ya. Contoh bank muamalat, di mana prinsip bank ini adalah kerjasama bagi hasil. Itu saja pertemuan kali ini. Kita sudahi dengan baca
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.